Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GTK hebat. Selamat pagi. Salam hebat guru-guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saya bertugas di SMPN 1 Ketungo Tengah, yaitu sekolah yang terletak di daerah perbatasan. Sekolah kami, walaupun berlantai kayu, kondisi seperti ini, tapi kami tidak menyerah dengan keadaan. SMPN 1 Ketungo Tengah adalah sekolah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan murid berjumlah sekitar 470 murid. Membutuhkan waktu 4 jam menggunakan transportasi darat dengan tanah kuning atau melalui transportasi air yaitu speedboat. Inilah pemandangan indah berupa hutan tropis selama perjalanan melalui sungai. STEM adalah salah satu metode pembelajaran yang sudah sejak lama diterapkan di sekolah ini, yaitu sebuah metode multidisiplin ilmu yang menggabungkan sains, teknologi, engineering, and mathematics. Ilmu tentang STEM pertama kali saya peroleh yaitu tahun 2018, pelatihan dari Access Teller Australia. Kemudian pada tahun 2024 mendapatkan beasiswa mikrokredensial tentang STEM di bidang lingkungan. Serta pada tahun 2025 menjadi salah satu perwakilan guru dari Indonesia ke Australia untuk mempelajari pembelajaran mendalam yang saat ini diterapkan di Indonesia. Ini adalah beberapa proyek yang pernah diterapkan di SMPN 1 Ketungo Tengah. Untuk menerapkan prinsip pembelajaran mendalam yaitu bermakna, berkesadaran, menggembirakan, saya menerapkan proyek STEAM, Eco-Printing, dan Coding sebagai penerapan co-kurikuler pembelajaran mendalam. Kami mencoba melakukan sebuah praktek STEM, yaitu menggabungkan antara Eco-Printing dengan Ethno-Science, yaitu mengangkat sains dihubungkan dengan budaya, di mana anak-anak membuat eco-printing motif dari daun dan bunga berbentuk dengan motif Dayak. Setelah itu, murid-murid mengerjakan coding, di mana untuk meningkatkan numerasi dari murid-murid. STEAM adalah metode pembelajaran lintas mapel menggabungkan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. S. Sains. Dalam proyek ini adalah menentukan nama ilmiah serta perkembangan generatif dan vegetatif tanaman. T. Teknologi. Teknologi yang digunakan adalah penggunaan Google Lens untuk mencari nama ilmiah serta ChatGPT dalam penyusunan teks bahasa Inggris. E. Engineering adalah proses ponding atau pembuatan eco-printing. A. Art. Dalam hal ini yaitu menyusun bunga dan daun sehingga menjadi karya yang indah, salah satunya yaitu motif Dayak. M. Matematik. Pada proyek kali ini matematiknya yaitu berupa coding. Untuk lebih jelasnya pembelajaran murid-murid kelas 9 SMPN 1 Ketungo Tengah, saksikan videonya. Tahap memahami dalam pembelajaran mendalam. Murid diberikan asesmen awal untuk melihat pemahaman awal murid. Selanjutnya, murid membuat poster terkait materi perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian, mereka melakukan presentasi dengan metode window shopping. Ada presenter dan anggota lainnya berkunjung ke poster yang lain mencatat informasi penting yang ada. Dengan menggunakan engineering design proses, di tahap ini murid sedang melakukan tahap AS, imagine, dan plan. 2. Tahap mengaplikasi pada pengalaman pembelajaran mendalam, yaitu murid menggunakan aplikasi Google Lens untuk mencari nama ilmiah tanaman serta ChatGPT untuk menyusun presentasi teks dalam bahasa Inggris. Beberapa tanaman yang banyak tumbuh di Kalimantan Barat adalah pakis dan cengkodok, atau nama ilmiahnya Melastoma malabatricum L. Buahnya dapat dimakan dan memberi warna ungu kebiruan pada gigi dan lidah. Bunga telang juga memberikan warna yang indah saat eco-print. Berikutnya, murid memulai eco-printing motif Dayak menggunakan teknik pounding, yaitu menggunakan palu agar zat tanin keluar dan memberi motif yang indah pada kain. Pada engineering design proses, maka tahap ini sudah masuk tahap create dan improve. Pada tahap ini, murid melakukan perbaikan seperti memilih tanaman yang dapat maksimal mengeluarkan zat tanin, yaitu pewarna alami pada tanaman. Hello, my name is Jerek. Pada tahap merefleksi, murid mempresentasikan atau sharing sesuai tahap 5 engineering design proses hasil eco-printing menggunakan bahasa Inggris. Hi, I'm Shala Salwa. Today, I'm doing an eco-printing project where I create colors and patterns from natural stuff.
like flowers and leaves. I grade them, whack them with a hammer, and tada! Bagian matematika pada proyek STEAM ini adalah penggunaan coding untuk meningkatkan numerasi murid. Perkalian bunga ini sangat menantang dan sulit dihitungkan. Meningkatkan perkalian kita dan mengasah otak. Dengan adanya pembelajaran ekoprinting, hal ini dapat mengasah kreativitas kita dan tentu ini juga seru untuk dilakukan bersama teman. Selanjutnya dilakukan tes akhir berupa kuis menggunakan Y-Ground. Karena ketiadaan listrik di tempat kami, saya menggunakan infokus pribadi yang dapat dicas. Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran, bertanya tentang perasaan murid serta pemanfaatan di masa depan. Nilainya di tanamannya. Lalu pelajaran apa lagi? Prakarya. Ada prakarya. Apa prakarya? Kan ada seninya ya, membuat karya motif dari daun-daun di pakaian. Ada apa lagi tadi kalian presentasi bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggrisnya ya, karena ibu tahu biar kalian bisa meningkatkan kemampuan speaking bahasa Inggris kalian. Gimana rasanya prakteknya hari ini? Seru. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, semoga nanti ke depannya ini bisa jadi bisnis kalian ya. Ini kalau di Jawa ini dijual ya. Jadi di bandara itu biasa ibu lihat kain panjang itu ada patungnya dililitkan, di patungnya dijualnya mahal. Ya. Kira-kira ratusan ribu pasti, ratusan ribu ke atas. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada Bu Hairunisa yang telah melaksanakan kegiatan STEM, yaitu lintas disiplin ilmu. Baik itu ilmu IPA, prakarya, itu digabungkan. Karya anak-anak bisa memanfaatkan tanaman liar, tanaman yang tidak berguna, menghasilkan daya guna. Terima kasih untuk Bu Nisa, dan juga presentasi anak-anak kita perhatikan mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan juga dalam kegiatan ini, ya, Ibu ini menerapkan, itu pelajaran coding juga ada di situ. Jadi pelajaran ini menerapkan penggabungan ilmu. Sebagai rekan kerja, ini bisa meniru dari hasil dan membuat pembelajaran semakin menarik, sehingga pembelajaran dari EcoPrint ini mudah diterapkan di kelas-kelas yang lain juga sesuai dengan materi pembelajaran. Menggunakan plastik putih dan palu untuk menempelkan warna-warna yang ada di bunganya. Untuk di daerah, kayaknya ini paling kreatif ya, karena ini kan kita bisa memanfaatkan apa yang ada, bahan yang tersedia di alam, di lingkungan sekitar sekolah, bisnis di masa depan. Bisa nanti memberitahukan kepada masyarakat setempat. Jadi ilmunya berguna, sangat kreatif, kokulernya berjalan dengan baik, bagus. Saya berharap sekolah di sini sebagai pertama yang menerapkan ini, nanti mungkin sekolah-sekolah lain bisa menirunya. Good. Demikianlah video pembelajaran saya yang mengaitkan mapel IPA, prakarya, bahasa Inggris dalam pembelajaran co-curricular menggunakan proyek STEAM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik, EcoPrint, dan Coding. Saya berharap ide transformatif ini dapat mendukung prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.